Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Fadil dan NIM 2011-652 ingin mempresentasikan laporan analisis pasar dan biaya produksi UMKM dari Jimun Cafe. Di sini ada yang pertama landasan teori, yang kedua analisis produk, yang ketiga analisis pasar, dan keempat analisis biaya produksi. Kita mulai dari yang nomor pertama, yaitu landasan teori. Landasan teori adalah pernyataan secara eksplisit terhadap sebuah teori yang akan dilakukan evaluasi dan penelitian kritis. Yang pertama itu ada analisis. Analisis adalah proses berpikir untuk memecah suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen yang kecil. Yang kedua ada pasar. Pasar itu adalah suatu tempat atau konteks di mana terjadi pertukaran antara pembeli dan penjual untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau kepentingan pelanggan. Yang ketiga ada biaya produksi. Biaya produksi adalah total biaya yang terjadi dalam proses mengolah bahan baku yang menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Yang keempat ada UMKM. UMKM merupakan usaha kecil yang berperan penting dalam mendukung perekonomian. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada analisis produk. Analisis produk adalah proses yang dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi terkait data suatu produk dengan keinginan pelanggan. Di sini Jemung Cafe telah menjual dua produk minuman. Yang pertama ada Pink Lava. Pink Lava itu adalah sebuah minuman yang memiliki kemiripan dengan minuman yang ditawarkan oleh Ricis Factory. Yang selanjutnya adalah Mango Milkshake. Mango Milkshake adalah minuman yang terbuat dari perpaduan segar antara buah mangga matang dan susu. Di analisis produk ini, barang ini dapat diklasifikasikan sebagai private goods. Private goods adalah barang atau produk yang dapat dimiliki secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, minuman Pink Lava dan Mango Milkshake yang dijual di Jim Cafe dapat dibeli dan dikonsumsi oleh pelanggan secara individual. Konsumsi minuman ini oleh salah satu pelanggan tidak mengurangi ketersediaan atau akses bagi pelanggan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis pasar. Analisis pasar adalah studi komprehensif tentang pasar tertentu dalam suatu industri, termasuk pemeriksaan berbagai komponennya, seperti tingkat pertumbuhan serta tren pasar. Nah, di Jibun Cafe. Jibun Cafe merupakan sebuah usaha UMKM yang menawarkan berbagai macam makanan dan minuman, termasuk minuman Pink Lava dan Mega Milkshake di Jibun Cafe tersebut. Di analis pasar, dalam situasi pasar Jibun Cafe terlihat memiliki beberapa elemen dari jenis pasar persaingan tidak sempurna, yang dikenal sebagai pasar oligopoli, di mana terdapat sedikit penjual yang dapat menetapkan harga produk secara independen. Sementara jumlah pembeli tetap cukup signifikan. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana terdapat sedikit penjual yang mendominasi penawaran produk atau layanan di pasar. Yang pertama dari oligopoli itu jumlah penjual terbatas. Nah, di Jimun Cafe itu beroperasi di lingkungan memiliki sedikit penjual, yaitu pelaku usaha kantin lain yang berada di sekolah dasar tersebut. Kehadiran sejumlah kecil penjual ini menunjukkan adanya keterbatasan pesaing di pasar yang merupakan salah satu ciri dari pasar oligopoli. Yang kedua ada diferensiasi produk. Gimun Cafe memiliki keunikan dalam produk yang ditawarkan seperti minuman pink lava, mango milkshake, serta makanan dimsum dan bulu kukus jika produk-produk ini memiliki perbedaan atau keunikan tertentu yang membedakannya dari produk pesaing. Yang ketiga ada interaksi saling mempengaruhi. Dalam pasar oligopoli, keputusan yang diambil oleh satu penjual dapat mempengaruhi keputusan dan kinerja pesaingnya. Jika Gimun Cafe dan pesaingnya saling mempertimbangkan tindakan satu sama lain dalam mengambil keputusan, hal ini menunjukkan adanya interaksi yang saling mempengaruhi yang biasa terjadi dalam pasar oligopoli. Selanjutnya ada pengendalian harga. Meskipun Gimun Cafe memiliki pengendalian penuh atas harga produknya, dalam beberapa kasus oligopoli, penjual memiliki kebebasan relatif dalam menentukan harga produk mereka.
Jika Gimun Cafe memiliki kemampuan untuk menetapkan harga produk secara independen atau pengaruhi harga dalam batas tertentu, hal ini dapat menjadi indikasi pengendalian harga yang lebih besar dibandingkan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, jika harga Pink Lava dan Mango Milkshake di Gimun Cafe dinaikkan. Jika harga Pink Lava dan Mango Milkshake di Cafe dinaikkan, yang pertama akan pendapatan akan meningkat. Jika kenaikan harga tidak signifikan dan konsumen masih menganggap nilai minuman Pink Lava dan Mango Milkshake sebanding dengan harganya, maka pendapatan dan dari penjualan dapat meningkat. Jika konsumen tetap tertarik dan jumlah penjualan meningkat, pendapatan total dari minuman akan meningkat juga. Yang kedua, ada margin keuntungan yang lebih tinggi. Dengan kenaikan harga, margin keuntungan per unit minuman Pink Lava dan Mango Milkshake juga akan meningkat. Hal ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemilik usaha UMKM tersebut. Yang ketiga, ada permintaan konsumen yang menurun. Jika kenaikan harga terlalu besar atau tidak sebanding dengan nilai yang diterima konsumen, permintaan terhadap minuman Pink Lava dan Mango Milkshake di Kebun Cafe bisa menurun. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan pendapatan. Yang keempat, ada perubahan perilaku konsumen. Kenaikan harga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa konsumen mungkin mencari alternatif lain atau mengurangi konsumsi minuman Pink Lava. Namun, jika minuman di Kebun Cafe memiliki ciri khas atau daya tarik yang unik, konsumen mungkin tetap membeli meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Yang kelima, ada persaingan dengan produk serupa. Di persaingan dengan produk serupa ini, jika harga minuman Pink Lava dan Mango Milkshake di Cafe dinaikkan, ada kemungkinan konsumen akan mencari produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Persaingan dengan produk serupa dapat meningkat dan Jimin Cafe harus mempertimbangkan faktor ini dalam menentukan strategi harga. Selanjutnya, jika harga di Jimin Cafe diturunkan, yang pertama ada peningkatan permintaan. Dengan penurunan harga, minuman Pink Lava dan Mango Milkshake dapat menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap minuman tersebut, terutama jika konsumen memandang nilai produk sebanding dengan harga yang ditawarkan. Yang kedua, ada peningkatan pangsa pasar. Dengan harga yang lebih rendah, minuman tersebut juga menjadi lebih kompetitif di pasaran. Ini dapat membantu Jimun Cafe untuk meningkatkan pangsa pasar mereka, menarik konsumen baru, dan bahkan merebut pelanggan pesaing mereka. Yang ketiga, peningkatan kesadaran merek. Penurunan harga dapat memperluas jangkauan minuman tersebut dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen. Konsumen yang mencoba minuman tersebut dengan harga yang lebih terjangkau mungkin akan merekomendasikannya kepada orang lain. Yang keempat, ada penurunan margin keuntungan. Penurunan harga dapat mengurangi margin keuntungan per unit minuman Pink Lava. Meskipun penjualan mungkin meningkat, perlu perlu diperhatikan bahwa pengurangan harga juga berpotensi mengurangi keuntungan per unit yang dihasilkan. Yang kelima, ada reaksi dari pesaing. Penurunan harga minuman tersebut dapat memicu reaksi dari pesaing. Jika pesaing juga menurunkan harga mereka, persaingan di pasar dapat meningkat. Jadi harus mempertimbangkan strategi pemasaran dan diversifikasi produk untuk mempertahankan hubungan kompetitif. Selanjutnya ada analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi adalah modal atau dana yang diwajibkan dikeluarkan oleh perusahaan dalam membuat suatu produk atau jasa. Yang pertama ada fixed cost. Di fixed cost ini dari Jimun Cafe ada palu, satuannya 50.000, dia ada 2 palu, jadi harga per bulannya hanya Rp1.000, 1.667. Yang kedua ada termos es batu, kuantitasnya 2, masa pakainya 5 tahun, harga unit satuannya 140.000. Jadi harga per bulannya 4.667. Yang ketiga ada kapsiler, satu unit, satu unit untuk 7 tahun, harga unit satuannya 700.000, jika dikalkulasikan untuk per bulan hanya 8.333. Selanjutnya yang keempat ada gayung es buah dengan 4 unit, masa pakai 2 tahun, harga unit satuannya 20.000, untuk harga per bulannya jadi 3.333. Selanjutnya yang kelima ada sewa tempat usaha. Jadi untuk 1 kali 1 hari,
Harga unit satuannya 15.000, jadi kalau dihitung per bulan jadi 330.000. Jadi total fixed cost untuk Gimun Cafe adalah 348.000. Selanjutnya ada variable cost. Yang pertama ada es batu untuk satu hari total 440.000. Eh, untuk satu hari hanya 20.000, untuk per bulan jadi 440.000. Yang selanjutnya ada susu ultra satu hari 152.000, untuk per bulan jadi 3.344.000. Yang ketiga ada susu kental manis yang per bulan menjadi 1.584.000. Yang keempat ada santan kelapa yang per bulan menjadi 308.000. Yang kelima ada nutrisari yang per bulannya menjadi 858.000. Yang keenam ada fiber cream yang per bulannya menjadi 440.000. Selanjutnya ada sirup koko pandan yang per bulannya menjadi 352.000. Selanjutnya ada gula yang per bulannya menjadi 352.000 juga. Selanjutnya ada cup per bulannya menjadi 1.056.000. Selanjutnya ada isi cup sealer yang per bulannya menjadi hanya 80.000 saja. Selanjutnya biaya listrik dan air adalah 680.000. Jadi total variable cost untuk Gimun Cafe ada 9.494.000 rupiah. Total revenue. Jadi dalam analisis biaya produksi minuman Pink Lava dan Mango Milkshake di Gimun Cafe diperoleh total revenue sebesar 14.300.000. Jadi total revenue dihitung dengan mengalihkan harga per unit yaitu 5.000 dengan jumlah barang yang terjual yaitu 2.860 unit. Dengan demikian, pendapatan total yang diperoleh dari penjualan minuman Pink Lava dan Mango Milkshake di Gimun Cafe adalah sebesar 14.300.000 rupiah. Selanjutnya ada total cost. Selanjutnya ada total cost. Jadi dalam analisis biaya produksi ini diperoleh total cost sebesar 9.842.000 rupiah. Total cost itu dihitung dengan menjumlahkan fixed cost yang berjumlah 348.000 ditambah dengan variabel cost yang berjumlah 9.494.000. Dengan demikian, biaya total cost yang dikeluarkan untuk memproduksi minuman tersebut adalah 9.842.000. Selanjutnya ada average total cost. Dalam analisis biaya produksi minuman ini, average total cost sebesar 3.441 rupiah per unit. Jadi average total cost itu dihitung dengan membagi total cost yang berjumlah 9.842.000 dibagi dengan kuantiti produk yaitu 2.860 unit dan diperoleh average total cost dengan jumlah 3.441 rupiah. Selanjutnya ada average fixed cost. Average fixed cost ini dihitung dengan total fixed cost dibagi dengan quantity. Jadi average fixed cost tersebut diperoleh 122 per unit. Jadi dengan menjumlahkan 348.000 dibagi dengan total unitnya yaitu 2.860 unit. Selanjutnya ada average variable cost. Dalam analisis biaya produksi ini, average variable cost ini berjumlah 3.320 rupiah per unit. Average variable cost ini dihitung dengan membagi variable cost dengan quantity. Jadi average variable cost-nya di sini ada 9.494.000 dibagi 2.860 unit yang hasilnya menjadi 3.320 rupiah. Selanjutnya ada profit. Dalam analisis biaya produksi minuman ini, profit dihitung dengan mengurangi total cost yang berjumlah 9.842.000 rupiah dari total revenue yang berjumlah 14.300.000 rupiah. Jadi dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari minuman ini adalah sebesar 4.458.000 rupiah.
Kesimpulannya, analisis pasar yang dilakukan menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan jumlah konsumen dengan melakukan penyesuaian harga. Contohnya, kenaikan harga dapat menghasilkan peningkatan konsumen karena persepsi nilai produk yang lebih tinggi. Namun, penurunan harga juga dapat menarik lebih banyak konsumen dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau. Penting juga bagi UMKM Gym Cafe ini untuk memperhatikan faktor-faktor ekonomi dan perspektif Islam dalam mengelola bisnis mereka. Perspektif ekonomi Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keuntungan yang halal. Oleh karena itu, pemilik UMKM ini perlu memastikan bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, termasuk dalam hal penetapan harga, alokasi biaya, dan keuntungan yang diperoleh. Sekian presentasi laporan analisis biaya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.